Dan sekarang gue pengen mindahin mic-nya buat kalian dengerin suara sereknya dia. Lu pasti abis ini kayak pengen ngasih dia obat batuk gitu loh. Batuk Pak Haji. Oke, selamat datang di unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Slinky Dog dari Toy Story. Oke, jadi setelah sekian lama gue udah gak pernah review lagi Toy Story. Kali ini kita akan mereview lagi salah satu karakter di Toy Story, yang adalah Slinky Dog dari Disney Store. Gue tahu sebelumnya gue udah pernah review Slinky. Gue udah sempet bahas semua tetek bengeknya soal Slinky. Pokoknya gue udah bahas lumayan lengkap banget. Gue udah bahas mulai dari sejarahnya sampai dia berbentuk jadi kayak Slinky gini. Kalian bisa nonton di sini. Jadi ibaratnya gue udah pernah review Slinky versi yang lebih jadul. Kali ini gue akan mereview Slinky versi Disney Store yang gue beli di tahun lalu, guys. Bedanya apa? Bedanya kalau Slinky ini punya ini apa? Kenapa ada di kepala lo? Tapi kalau yang ini lebih movie accurate, nggak ada apa-apa di antara matanya. Dan juga yang ini bisa ngomong. Iya, suara agak kecil dan cempreng gitu sih. Cuma tetap aja yang ini emang lebih valuable harusnya karena dia emang collector's item. Sedangkan yang ini tuh kayak lebih ke mainan anak-anak gitu loh. Cuma secara fisik emang lebih mirip daripada Slinky yang jadul. Nah, boxnya kira-kira seperti ini. Di sini Slinky-nya ke display banget karena dilapisin sama mika transparan gitu. Terus ada tulisan Slinky Dog di sini, talking action figure. Dan ada tulisan 15 plus karakter phrases. Jadi dia punya 15 kata-kata yang berbeda. Standar lah. Standar Toy Story emang dikit menurut gue ya. Dan tentunya di sini ada logo Toy Story dan juga ada lubang untuk dengerin dia kalau ngomong. Iya, suaranya agak gimana gitu ya. Agak cempreng dan kecil bet gitu loh. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Di sini ada tulisan Slinky Dog dan juga logo Toy Story. Dan gue jujur suka banget sama art boxnya sih. Karena ada pola-pola random gitu dan cukup estetik menurut gue. Satunya lagi kira-kira seperti ini. Di sini ada Slinky Dognya lagi nongol sedikit dan juga lagi-lagi ada logo Toy Story. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Cuma ada ilustrasi Slinky yang lagi lari-larian gitu. Dan sisanya cuma ada tulisannya, kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan Slinky Dog dan tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Ya, cuma ada tulisan-tulisan kecil yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Udah ngaku ya lah, ngaku buruan. Gak ada yang ternyata bawahnya ada instruksi buat ganti baterainya Slinky ini. Karena emang dia bisa ngomong dan butuh baterai LR44. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu box dari si Slinky ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Seperti biasa kita ambil kunai kesayangan kita. Mari kita selebewin dia sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sudah kebuka. Kayaknya emang satu aja sih. Oke, coba Bismillahirrahmanirrahim. Udah bukan. Ya bukan Leo. Belum baru jam 5, woi. Oke, kita keluarin dia sama-sama. Oh my god. Woo! Look at him. Sekilas kayak gak ada perbedaan gitu ya. Cuma di sininya doang nih paling. Emang lu kenapa sih kayak gitu? Wah, ini ngilu banget nih. Dan dia itu sistemnya belakangnya kayak diikat gitu loh, guys. Jadi kita harus buka dulu dia supaya dia keluar dari kandangnya. Apa bukainnya? Oke, setelah gue buka dia dengan hasil kerja keras gue sendiri. Sekarang kita tinggal ambil aja si Slinky ini dari kandangnya. Nah, udah keluar nak. Puasa Medi, puasa. Oh damn bro. Bentar. Aku harus buka dia dengan kerja kerasku sendiri lagi. Oke. Buruan, woi, buruan. Lama banget dari tadi. Bentar dong. Busan nih. Buruan gak? Oke, kita kembali lagi dan sekarang kita ambil aja Slinky-nya. 1, 2. Kenapa susah sekali? Keluar dong nak. Wow, kamu menguji kesabaran saya di bulan puasa ini. Oke, nah ini dia Slinky Dog. Yap, jadi itu dia Slinky Dog. Dan seperti biasa packaging adalah sahabat. Udah lucu guys, packaging adalah sahabat adalah. Yap, jadi ini dia Slinky-nya. Dan kita bisa dengerin dia ngomong kalau misalnya kita pencet bagian sini. Hah? Gitu dong. Coba lagi. Alright. Ya, gua nggak tahu sih kalian bisa denger apa enggak, cuma emang suaranya tuh agak kecil dan cempreng sebenarnya. Yap, kira-kira seperti itu Slinky-nya kalau ngomong. Kalau dari yang gue denger sih dia kayak mirip-mirip sama pengisi suaranya yang ada di filmnya sebenarnya. Cuma sejujurnya gue juga nggak tahu apakah emang ini pengisi suara yang sama dengan di filmnya atau bukan. Tapi kalau dari yang gue denger sih, ya emang mirip sih. Dan sekarang mari kita lihat sama-sama kira-kira apa aja perbedaan yang paling signifikan dari Slinky gue yang lama. Selain dari talinya yang udah pindah ke dada, ini juga ekspresi matanya lumayan beda. Kalau yang ini matanya bener-bener kayak nggak kosong gitu, sedangkan yang ini tuh kayak jereng gitu. Jadi, kalau yang ini kan kayak
Kalau yang ini. Dan dulu ada concern kenapa ini ada di atas. Karena katanya kalau misalnya di dada, dia kalau ditarik bakalan kayak gini. Katanya gitu. Makanya ditaruh di atas biar bisa ditarik dengan tegak kayak gini. Tuh, kayak gitu. Nah sekarang mari kita buktikan sama-sama apakah benar kalau misalnya ditarik bakalan nunduk. Kita buktikan sama-sama. Ini science guys, ini sejarah. 1, 2, 3. Kagak. Lu bilang di atas biar kagak nunduk. Ini kagak nunduk anjir. Kenapa nggak dari awal aja anjir? Emang lu minta dibeli terus kan? Hah? Ngaku. Jadi kira-kira seperti itu gue udah membuktikan kalau misalnya ini nggak mengganggu sama sekali kalau dia ditarik. Malah jauh lebih baik yang kayak gini, jadi nggak nutupin mukanya. Dan lebih mirip sama di filmnya gitu loh. Apalagi matanya kayak tapi emang secara bentuk kaki juga dia beda satu sama lain. Kalau ini jelas lebih gampang jatuh karena kakinya kayak lurus gitu loh. Jadi ini rentan banget jatuh. Sedangkan versi DC Store dia lebih nggak gampang jatuh, lihat nih. Kan malah belakang yang jatuh karena emang dia kakinya agak bengkok kayak gini. Dan ini lebih mirip di filmnya karena emang Slinky itu kakinya sebenarnya agak bengkok di filmnya kalau kalian perhatiin. Dan so far dari yang gue lihat tidak ada perbedaan signifikan yang lainnya. Kayak mereka sama-sama punya tali buat nahan dia supaya nggak overstretch. Lalu mereka sama-sama punya roda supaya bisa ditarik juga kayak tadi. Paling satu perbedaan yang mencolok lagi adalah dari warnanya. Kalau yang baru itu lebih coklat tua, sedangkan yang itu kayak lebih coklat muda gitu. Jadi dari fisik gue jauh lebih suka ini karena ini lebih mirip sama di filmnya. Tapi kalau dari value ini lebih mahal sebenarnya. Karena emang ini versi retro dan juga udah susah banget didapetinnya. Plus beberapa orang yang suka koleksi Toy Story lebih milih yang kayak gini. Salah satu alasannya adalah dia nggak punya fitur bisa ngomong kayak gini. Which is lebih mirip sama di filmnya kan. Emang Slinky itu bukan mainan yang bisa dipencet kayak Buzz Lightyear gitu. Cuma yang mengganggu adalah ini tali di kepalanya. Why? Jadi secara garis besar adalah ini collector's item, ini bukan. Udah gitu doang. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan dari Slinky gue yang lama dan juga yang baru. Sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita lihat dia dalam detail berikut. Let's go! Oke, ini ditambah lebih detail dari Slinky Dog. Jadi emang dia cuma sesimpel anjing yang badannya dibelah dan dikasih per di tengah-tengahnya kayak gini, yang mostly dicat dengan warna coklat. By the way, tadi gue sempat mention warnanya dia. Kalau dia itu warnanya lebih kayak ke coklat tua dan juga warna kulitnya kayak warna kuning gitu. Sedangkan kalau punya gue yang lama, warnanya kayak lebih pucat gitu, guys. Kayak kalian bisa lihat di sini dia warnanya kayak lebih coklat muda gitu. Dan warna kuningnya juga pucat banget. Tapi tadi setelah gue riset ternyata ini yang lebih mirip sama di filmnya. Karena emang di filmnya dia kayak lebih pucat gitu warnanya. Ya maklum lah ya, karena dia emang mainan vintage gitu harusnya. Tapi selain itu ini mainan udah lumayan cakep detailnya. Ekspresinya pun dapat banget, nggak terlalu kosong gitu tatapan matanya. Jadi tampak depan Slinky kira-kira seperti ini. Bola matanya hitam pekat aja kayak gini. Dia juga punya alis yang syahdu banget. Dan juga ada hidungnya yang lagi-lagi hitam pekat warnanya. Dan dalamnya sini ada detail lidahnya dia gitu. Dan ini kalau gue pegang dia kayak dari stiker gitu, guys. Dan masuk ke badannya di sini ada detail yang cukup annoying karena harusnya emang di filmnya dia nggak ada tali kayak gini nih. Dan juga nggak ada speaker kayak gini. Cuma demi untuk bisa ngeluarin suara. Itu semua harus dikorbankan, guys. Dan gue pun ada rencana buat motong tali ini sih supaya lebih mirip sama di filmnya gitu. Dan juga seperti di filmnya dia juga ada bagian yang warna hijau berbentuk lingkaran kayak gini, guys. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Lagi-lagi ada satu yang annoying buat gue, yaitu dia dikasih tali supaya nggak overstretch kayak gini nih. Iya, gue ngerti sih karena ini emang mainan anak-anak. Jadinya mungkin supaya lebih awet dikasih tali kayak gini. Cuma untuk para kolektor tuh kayaknya gregetan banget, kayak pengen dipotong gitu loh. Karena ini emang nggak bisa di stretch lebih dari ini. Talinya bener-bener nahan si Slinky-nya ini, guys. Bahkan nggak cuma di badannya, di buntutnya pun juga ada tali. Why? Dan ini cukup mengganggu kemiripannya sama yang ada di filmnya. At least buat gue sih. Nah, ini bagian telinganya juga bagus banget sebenarnya. Luarnya ceritanya kayak dari leather gitu, cuma ini bukan leather asli kalau gue pegang. Dan dalamnya itu bahannya kayak dari kain gitu, guys. Jadi teksturnya agak merudul-merudul gitu. Dan ini emang harus jaga hati-hati banget telinganya. Karena emang udah hukum alam kalau emang Slinky itu gampang banget pecah telinganya seiring berjalannya waktu. Jadi kalau misalnya kalian sering mainin telinganya dia, udah pasti bakalan pecah telinganya. Sampai satunya lagi kira-kira seperti ini. Bener-bener sama persis kayak yang sebelahnya. Paling not dari gue cuma satu. Yang udah gue sebutin tadi kalau misalnya kakinya dia tuh agak bengkok itu bagian depannya. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Cuma ada buntut yang Noel kayak gini. Demi apa sih? Dan yang menariknya adalah tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Ada rodanya buat jalanin si Slinky ini. Jadi dia bakal jalan kalau ditarik kayak gini. Nah, lucu banget kan? Kayak aku. Jadi emang Slinky ini harusnya selalu ada rodanya di bagian bawahnya. Karena emang dia itu pull toy, alias mainan yang harusnya bisa ditarik. Karena bahkan punya gue yang lama pun ada rodanya kayak gini. Dan ini rodanya loose banget, jadi enak banget buat tarik-tarik. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Paling cuma ada tombol buat dia ngeluarin suara kayak gini. Sumpah kayak butuh obat batuk gitu loh dia. Serak bet anjir. Dan sekarang gue pengen mindahin mic-nya buat kalian dengerin suara seraknya dia. Lu pasti abis ini kayak pengen ngasih dia obat batuk gitu loh. Gue aja dengerin tuh kayak gregetan gitu loh. Buset, serak bet bro. Tak jelek kebanyakan gorengan. Ini anjing butuh pertolongan sih. Batuk Pak Haji. Jadi catatan dari gue adalah dia itu suaranya serak banget dan juga lumayan kecil suaranya. Iya gitu. Jadi kira-kira seperti itu detail dari Slinky Dog ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go.
Nah ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Woody Toy Story Collection, Buzz, Little Green Man, dan juga Slinky Retro Version. Iya kalau diperhatiin kurang lebih hampir sama sih ukurannya. Nah buat nanya harganya berapa? Ini Slinky jujur dijual dengan harga yang cukup murah menurut gue. Gue tahun lalu beli dia di harga 350.000 aja teman-teman. Jujur waktu itu harganya cukup menggembarkan satu grup kolektor Toy Story. Karena emang ini terbilang cukup murah dibanding mainan Toy Story yang lain. Dan ternyata tadi gue habis ngecek lagi di e-commerce harganya masih sama, 350.000 rupiah. Gue nggak di-endorse siapa-siapa, tapi buat kalian pengen beli langsung aja sikat link di bawah, oke? Tapi kami semua para kolektor juga nggak tahu ini semurah ini apakah dia barang KW atau ori. Jujur nggak tahu men. Cuma dari analisa kolektor-kolektor ini sama sekali nggak diindikasi kalau ini tuh mainan KW gitu. Karena dari fisik aja tuh sempurna banget, Slinky banget kan. Jadi selama masih kelihatan kayak ori, jadi selama belum bisa dibuktikan kalau dia KW, menurut gue sikat aja sih. Jadi paling sekian video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mindy Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue dan ingat, marhaban ya Ramadan. If I ever told you. Karena kayak ada pattern. Karena ada pola-pola random juga pop. Cuma ada tulisan Slinky Dog dan tampak. Cuma ada tulisan Slinky Box dan tampak. By the way, buat kalian yang nyari mainan bekas gue review, biasanya gue jual di sini. Ya, so far ini masih di e-commerce yang hijau-hijau itu. Jadi buat kalian yang pengen beli, gue udah taruh linknya di bawah.